Kira-kira apa nih pesan untuk warga Palembang? Dua tipe rumah. Yang pertama tahap satu itu mungkin nanti bisa dilihat Tapi kalaupun cuaca bagus itu bisa 2 bulan. Iya. keadaan material juga, Cuaca mungkin ya? kondisi cuaca Iya juga benar-benar. mempengaruhi pembangunan. Halo bosku, ketemu lagi bersama saya Hendri di sini. Nah, hari ini kita kedatangan dua bintang tamu. Yang pertama dari Grand Benua Resident 2 dan yang kedua itu dari Grand Benua Palembang. Nah, siapa saja nama mas-mas yang ada di samping saya? Pertama siapa nih mas namanya? Di proyek itu tugasnya sebagai apa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahrul Malik Salam. Saya sebagai staf produksi di Grand Benua Residen 2. Mas Farul. Jadi Mas Farul sebagai staf produksi di GBR 2 mas ya. Iya, betul. Di sebelahnya? Halo, perkenalkan saya Andre. Saya dari Grand Benua Palembang. Saya sebagai staf produksi di sana. Ya, jadi hari ini kita kedatangan dua staf produksi. Yang pertama Mas Farul dari Grand Benua Resident 2 dan Mas Andre dari Grand Benua Palembang. Nah Mas, nanti beberapa menit ke depan kita tuh akan ada tanya jawab ya tentang proyek kita nih yang ada di Palembang nih. Mungkin dari Mas Farul dulu ya. Boleh. Ini ada pertanyaannya itu Mas, untuk di Grand Benua Resident 2 ini total luas lahan di perumahan ini berapa hektar dan nantinya akan ada berapa unit yang akan dibangun di sini? Baik, buat rencana pembangunan itu ada 660 unit dari luas tanah kita itu keseluruhan hampir kurang lebihnya 10 hektar. 660 unit. 660 unit. Itu subsidi semua atau ada beberapa unit untuk komersil? Jadi beberapa ada perumahan subsidi, beberapa juga ada perumahan komersil, dan ada beberapa ruko juga yang nantinya akan dibangun. Oh, jadi maksudnya selain ada rumah komersil, ada rumah subsidi juga bakal ada ruko juga. Betul. Jadi cocok nih kalau misalkan ada warga Palembang yang mau buka usaha gitu Ya, ya, betul. bisa dimanfaatkan gitu ya. Boleh, betul. Sangat Untuk betul. untuk ini Mas, jumlah kiosnya ada berapa unit tuh? Kalau untuk jumlah kiosnya itu ada kurang lebihnya 20 unit yang nantinya rencananya akan kita bangun ya. 20 unit. Ya. Baik, Mas Farul, kita pindah ke Mas Andre nih. Ya Mas Andre, jadi kan kalau di GBR 2 tadi itu luas Ya. lahannya itu kan 10 hektar nih katanya bakal dibangun total unit 660 unitan. Nah, Ya. untuk di Grand Benua Palembang gimana Mas? Kalau untuk di Grand Benua Palembang sendiri itu total keseluruhan itu ada kurang lebih 3 hektar. Yang dimana itu nantinya akan kita bangun 205 unit rumah. Nah, itu sekarang sudah ada 2 tahap lah. Sudah masuk ke tahap 2 ya? Iya, berarti udah mau masuk tahap kedua gitu. ya? Itu totalnya 205 unit dari total lahannya 3 hektar ya? Iya, betul. Baik, baik. Nah, kalau gitu kita udah dijelasin tadi yang pertama adalah di Grand Benua Resident 2 itu luas lahannya ada 10 hektar ya teman-teman. Kemudian total unitnya nanti ada 660 unitan. Nah, sekarang kita balik lagi ke Mas Farul nih. Dari 660 unit itu Mas, untuk progres pembangunannya itu sampai dengan hari ini sudah berapa unit atau progresnya sudah sampai sejauh mana? Ya, kalau untuk Grand Benua Residen 2, terutama untuk perumahan subsidi, itu kebetulan kita juga udah masuk tahap 2. Jadi ada dua tipe rumah. Yang pertama tahap 1 itu mungkin nanti bisa dilihat, dan untuk yang tahap kedua juga mempunyai desain yang berbeda juga. Dan untuk total pembangunan keseluruhan dari tahap 1 dan tahap 2 itu ada kurang lebihnya 250 unit kurang lebih ya. Nah, itu untuk keseluruhan pembangunan subsidi di Grand Benua Residen 2. Dan untuk perumahan yang subsidi juga, untuk perumahan yang komersil juga, itu rencana pembangunannya 20 unit. Dan sekarang yang sedang lagi di progres pembangunannya, itu ada 7 unit yang lagi sedang kita progres pembangunannya. Oke, baik. Saya tertarik untuk membahas lebih dalam tentang progres rumah subsidi tadi nih, Mas. Oke, siap. Itu kan ada dua jenis tip desain ya. Ya, betul. Kemudian yang desain pertama itu tuh katakanlah udah sold out nih, Betul. udah habis. Nah, untuk progresnya yang desain tahap 2 itu katanya tadi udah terbangun sekitar 250 unit. Ya. Nah, dari 250 unit itu yang sudah terbooking atau sudah akad kira-kira berapa, Mas? Kalau untuk yang sudah akad dan yang sudah terbooking ya, mungkin saya kurang paham itulah ya. Cuman kita ambil
jalan tengahnya kalau kita menyesuaikan dengan data yang sudah akad itu kurang lebih ada 130 unitan dari total tahap 1 dan tahap 2 gitu. Maksudnya dari total tahap 1 dan tahap 2 itu ada 130 unit yang sudah akad saat ini. Oh, dari 250 unit itu yang sudah akad 130-an. Betul. Berarti di tahap 3 nih sedikit lagi sudah hampir sold out juga ya. Iya, mudah-mudahan ya. Iya, Iya, baik, benar. baik. Baik, kita ke Mas Andre lagi nih. Ya. Pertanyaan yang sama nih Mas ya. Ah, Oh, dari total 205 unit itu nih ah, ah. di GBP atau Grand Benua Palembang, yang sudah terbangun itu berapa unit? Progres pembangunannya sejauh ini sudah sampai mana? Baik. Itu dari Grand Benua Palembang sendiri itu dari total akad ya. Kalau untuk data akad itu ada kurang lebih mendekati hampir 100 unit. Ya. Itu sudah di booking semua sama konsumen. Untuk yang dibangun juga itu udah kurang lebih hampir 100 unit juga. Karena kita sifatnya inden. Oh, inden. Iya, kita inden. Berarti setelah akad baru dibangun gitu ya. Iya. Cuman ada beberapa juga yang memang kita bangun kalau nanti konsumennya butuh bangunan yang cepat Oke, cepat baik. jadi gitu kan. Nah, untuk sekarang juga kita tahap 2 juga udah tinggal sedikit lagi sih ya. Baik. Nah, sekarang kita udah mau masukin tahap 3. Udah masuk tahap 3. Udah, dan kebetulan kita juga lagi progres pengurukan lahan ya. Baik. Iya. Nah, saya tertarik dengan Mas Andre jawabannya itu bahwasanya akadnya inden nih Mas. Mm-mm. Akad inden itu kan biasanya di beberapa perumahan yang lain yang namanya inden kan pesan bangun nih. Prosesnya tentu makan waktu berbulan-bulan. Iya. Nah, untuk di GBP sendiri itu estimasi waktu pembangunan dari awal sampai terima kunci itu berapa bulan? Paling lama atau paling cepatnya gitu? Kalau paling lama itu kurang lebih sampai 4 bulan, 5 bulan. Nah, kalau paling cepat itu kita pernah ada 2 bulan juga cepat terjadi. Semua itu tergantung kondisi di lapangan sih. Oh iya, baik, Keadaan material juga Cuaca mungkin ya? kondisi cuaca Iya, juga benar-benar. mempengaruhi pembangunan. Iya, iya Ah. benar. Jadi kalau cuacanya sering hujan, mungkin Ya, kalau kita naikin dinding naikin roboh ini juga ini. roboh juga pastinya gitu. Jadi, tapi kalaupun cuaca bagus itu bisa 2 bulan, Bisa. bisa 4 bulan ya. Bisa. Tapi nggak nyampe lah setengah tahun ya. Nggak sampai. Nah, berarti teman-teman termasuk cepet ya. Misalkan teman-teman itu mau yang akad inden di GBP itu proses pembangunnya itu ya katakanlah rata-rata itu 4 bulan ya Mas ya. Iya. Baik. Terima kasih Mas Andre ya. Iya sih. Itu yang sudah terbooking atau sudah akad kira-kira berapa Mas? Nah, sekarang kita udah mau masukin tahap 3. Karena sudah menggunakan air PDAM.